Halo Sobat Ngeblu semua, apa kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Saat ini kita sedang berada di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Kita akan kunjungi tempat yang paling angker dan paling indah di Pelabuhan Ratu. Tempat ini bernama Gunung Winarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah pintu masuk dari Gunung Winarum. Kita akan terus berjalan ke atas sampai puncak dari Gunung Winarum. Gunung Winarum ini penuh dengan mitos, mistis, dan misteri bagi orang-orang yang mempercayai bahwa tempat ini adalah keramat dan tempat istananya Nyi Roro Kidul yang berada di Pelabuhan Ratu. Selain itu juga ada beberapa makam yang katanya makam para waliullah yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Menurut para pengurus atau pengelola Gunung Winarum ini, mereka setara dengan Wali Songo. Coba kita lihat saja seperti apa sebetulnya yang ada di atas ini. Dan kita ingatkan saat mengunjungi tempat seperti ini, kita harus meluruskan niat terlebih dahulu agar kita terhindar dari perbuatan syirik. Gunung Winarum ini masih berada di sekitaran Karanghawu, Pelabuhan Ratu, dan tempat ini tidak terlalu banyak dikunjungi karena memang orang-orang percaya bahwa tempat ini dianggap keramat. Sebelum terus kita berjalan ke sini, kita diminta untuk mengisi kotak amal, impak, atau mungkin bisa dikatakan tiket masuk seikhlasnya. Tempat ini sekarang sudah terlihat tertata, jauh lebih rapi daripada sebelumnya. Sebelumnya kita juga sudah pernah datang ke tempat ini. Nah, dari tempat sini, di area ini, di sini ada salah satu bangunan yang dikhususkan. Menurut pengelola di sini, tempat ini adalah tempat ziarah. Tapi kita tidak tahu ziarah apa ini. Nah, seperti inilah kondisi dari tempat ziarah itu. Kita akan coba masuk ke tempat ziarah ini. Seperti inilah kondisi dari tempat ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah memasuki area atau ruangan yang dianggap keramat oleh masyarakat yang sering datang ke tempat ini. Di dalam seperti ini, suasana mistis di tempat ini begitu terasa. Di sini juga kita bisa melihat di sebelah sana ada telur, ada kopi hitam, juga ada uang di dalam mangkuk tadi. Sebetulnya saat masuk ke tempat ini kita harus didampingi oleh guide ataupun kuncen yang ada di sini. Tapi karena tadi tidak ada, jadi kita meminta izin sama seseorang yang ada di area sini. Dan kita alhamdulillah diizinkan untuk masuk. Walaupun sebetulnya saat masuk ke tempat ini kita harus membawa sejenis sesaji. Tapi karena saya tidak membawa apapun, ya kita masuk saja. Dan karena emang itu tidak diperbolehkan dan kita tidak dianjurkan berdoa di tempat seperti ini, karena kita sulit untuk meluruskan niat, dan selain itu juga akan menimbulkan fitnah saat berdoa di tempat-tempat seperti ini. Makam-makam yang ada di sini bukanlah makam asli, melainkan hanya bekas atau tapak tilas. Dengan kata lain, makam-makam yang ada di tempat ini hanyalah replika semata. Kita juga tidak tahu kebenaran dari makam-makam ini. Dulunya ini benar-benar ada atau tidak, karena ini hanya diceritakan secara turun-temurun dan diyakini oleh masyarakat yang menganggap bahwa tempat ini sakral. Seperti yang kita lihat di ruangan ini ada dua makom. Makom-makom tersebut adalah makom Kanjeng Ratu Nyimas Dewi Roro Kidul dan Kanjeng Ibu Ratu Nyai Mayangsari Nagasari. Sementara yang ini adalah makom Raden Syekh Hasan Ali dari Banten. Di sebelah sana juga ada foto Bung Karno karena beliau pernah mendatangi tempat ini. Sementara ini adalah makom-makom para penyebar agama Islam di Jawa Barat, khususnya di daerah Pelabuhan Ratu. Seperti itulah kondisi dari makom atau tempat ziarah di Gunung Winarum ini. Sementara setelah melihat yang angker-angker dan ngeri-ngeri, kita akan menuju tempat yang indah atau yang lebih menyegarkan mata di Karanghawu ini.
Dari tempat ini kita bisa melihat indahnya lautan. Ini posisi masih di atas. Di sebelah sana banyak para wisatawan begitu ramai mengunjungi Karanghawu. Kita bisa melihat hamparan air yang biru dari tempat ini, dan saat ini kondisi pantai Pelabuhan Ratu airnya sedang pasang, jadi kita harus berhati-hati saat berenang di sini dan tentunya lebih menjaga keselamatan daripada memaksakan untuk berenang. Karena keindahan pantai Pelabuhan Ratu ini, sampai-sampai Bung Karno pun jatuh cinta kepada tempat ini, dan menurut informasi beliau mendatangi Gunung Winarum dan biasa menikmati pantai Pelabuhan Ratu dari atas ini. Ini adalah karang kursi yang biasa digunakan oleh Bung Karno untuk menikmati keindahan Pelabuhan Ratu. Saat berwisata ke bagian karang kursi ini kita harus berhati-hati. Jika kita naik ke sebelah sana, maka harus sangat berhati-hati. Jika ombak sedang pasang, sangat membahayakan dan tidak disarankan, karena sudah banyak korban atau orang yang tergelincir dari tempat itu. Sebetulnya bukan karena digondol oleh Nyi Roro Kidul, tetapi karena memang tempat ini sangat berbahaya dan ombak yang besar bisa menyapu kapan saja. Nah, kita bisa melihat seperti inilah keindahan dari Karanghawu jika dilihat dari Gunung Winarum. Di sebelah sana juga ada karang-karang yang sekarang sudah mulai tertata. Ada beberapa bangunan di sana, termasuk jembatan yang mungkin sudah dibangun 1 tahun yang lalu. Sebelumnya itu hanya jembatan dari bambu, tapi sekarang sudah terlihat jauh lebih kokoh dan rapi. Di sana juga ada Karanghawu yang bentuknya memirip tungku, karena emang hawu ini adalah tungku dalam bahasa Indonesia. Kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri Gunung Winarum ini. Kita langsung ke bagian selatan, bagian bawah. Di sini juga masih ada spot-spot foto, tapi kita harus menjaga keselamatan saat ombak sedang pasang. Ini adalah bagian bawah dari Gunung Winarum, dan tentunya di bagian sebelah selatan. Di sini pemandangan jauh lebih indah dan lebih menyegarkan mata dibandingkan di tempat tadi kita mengunjungin di atas, yaitu tempat yang biasa dijadikan tempat ziarah. Dan kita bisa melihat di sebelah sana masih ada gapura. Gapura itu adalah untuk masuk ke sumur 7. Orang sini menyebutnya
Sumur Tujuh, dan itu masih dianggap keramat bagi mereka yang mempercayai mitos atau dongeng dari Gunung Winarum ini. Dan istana Nyi Roro Kidul sebetulnya itu adalah kejadian alam dan biasa terjadi di pantai-pantai karena karang yang terus dihantam oleh ombak dan menimbulkan cekungan-cekungan. Jadi tidak ada hal mitos, hal mistis dan klinik dari kejadian itu. Nah, seperti inilah sobat bisa melihat betapa ombak hari ini sedang besar. Jadi kita tidak terlalu jauh main ke pinggiran pantai karena ombaknya sedang seperti ini. Sobat bisa melihat sendiri. Sekian video ngabluk kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kami doakan semoga sehat selalu. Adapun cerita tentang mitos dan legenda tentang Pelabuhan Ratu biarlah menjadi cerita bagi masyarakat Sunda yang melengkapi keindahan pesisir pantai Pelabuhan Ratu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.